Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Elsa Safira, Marsha Hayat, Novi Era Fitriani, Putri Dwi Ananta, Putri Taliana Pitupulu, dan saya sendiri Sophia El Zahra dari kelas 2B akan membahas tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Silakan ditonton. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah suatu kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan. Dalam hal ini, tidak dapat dilakukan atau diterima oleh pihak lain. Sedangkan kewajiban adalah memberikan sesuatu yang harus diberikan dari bagian tertentu. Dalam hal ini, tidak dapat diberikan oleh pihak lain dan dapat digugat dengan kuat jika tidak puas. Kewajiban juga diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa warga negara adalah kekuasaan warga negara untuk melakukan sesuatu berdasarkan hukum. Dengan kata lain, hak warga negara merupakan hak istimewa yang mengharuskan warga negara diperlukan sesuai dengan hak istimewa tersebut. Kewajiban warga negara bersifat wajib, tetapi tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban, di mana setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dan arti sesungguhnya jika ada korelasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Hal tersebut tertulis dalam Winardo DKK tahun 2016. Hak dan kewajiban warga negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dimulai dari pasal 27 sampai pasal 34. Yang isi pasal tersebut terdapat hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam undang-undang. Hal tersebut tertulis dalam Winarno DKK tahun 2016. Baik, saya akan melanjutkan mengenai materi alasan diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban seyogyanya merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi, terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban di Indonesia tidak seimbang. Yang pada kenyataannya, banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena terdapat beberapa oknum pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak mereka daripada kewajiban mereka sendiri. Terkait dengan hak dan kewajiban, terdapat hak asasi manusia dan kewajiban warga negara yang dewasa ini menjadi amat penting untuk dikaji mendalam mengingat negara Indonesia yang sedang menumbuhkan kehidupan demokrasi. Maka dari itu, untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat dilakukan dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara, kita harus tahu hak dan kewajiban kita. Nah, maka daripada itu diperlukannya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajiban oleh negara. Sekian, terima kasih, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi mengenai sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang pertama ada sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa. Menurut John Locke, yaitu seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 dan merupakan orang yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama ada Magna Carta pada tahun 1215, piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan seperti keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Yang kedua yaitu Revolusi Amerika pada tahun 1276. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini. Yang ketiga yaitu Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Selanjutnya yaitu sumber sosiologis. Terkait situasi pasca reformasi sekarang ini, terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan otokrasi yang dimainkan rezim Orde Baru, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh melainkan oligarki, di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat atau demos tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan, seperti wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung atau socio-cultural animosity. Gejala ini muncul dan semakin menjadi-jadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Yang ketiga, ada sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi, yaitu pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Adapun berikut ini beberapa tuntutan reformasi yaitu 1. Mengamandemen UUD NRI 1945. 2. Penghapusan doktrin Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. 3. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang biasa kita sebut KKN. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, otonomi daerah. Yang keenam, mewujudkan kebebasan pers. Dan terakhir, yaitu mewujudkan kehidupan demokrasi. Sekian presentasi dari saya. Saya lanjutkan kepada rekan saya. Baik, saya Novia Fitriani akan menjelaskan tentang materi yang keempat, yaitu tentang argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara. Dalam konteks ini, terdapat dinamika yang sangat berpengaruh. Adapun terdapat contoh-contoh perubahan yang terjadi pada Aturan Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebelum dan setelah dilakukannya amandemen. Yang pertama, terkait Aturan Dasar Ihwal Pendidikan dan Kebudayaan serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ketentuan mengenai hak warga negara dalam pendidikan sebelumnya diatur dalam Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Namun, setelah adanya perubahan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ketentuan tersebut masih tetap diatur dalam Pasal 31 Ayat 1, namun mengalami perubahan dalam rumusannya. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menambahkan ketentuan baru mengenai upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 31 Ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945
menyatakan bahwa pemerintah akan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Kemudian, masih terkait dengan aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, terdapat ketentuan mengenai kebudayaan nasional yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Setelah dilakukan perubahan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketentuan tersebut masih diatur dalam Pasal 32, namun dengan penambahan 2 ayat. Meskipun demikian, kita menyadari bahwa budaya Indonesia bukanlah budaya yang tertutup, sehingga masih terbuka untuk dievaluasi dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan zaman. Namun, kita juga tidak boleh terlalu terbawa arus globalisasi tanpa memiliki identitas negara Indonesia kita. Oleh karena itu, strategi kebudayaan nasional Indonesia yang dipilih itu harus sesuai dengan yang pertama, negara Indonesia harus melestarikan warisan budaya leluhur. Yang kedua, negara Indonesia memperkaya nilai-nilai kebudayaan atau budaya nasional dengan nilai-nilai universal. Dan yang ketiga, negara Indonesia membangun hubungan timbal balik antara budaya nasional dan budaya global. Kemudian yang kedua, aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Ketentuan mengenai perekonomian nasional diatur dalam Bab 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebelum diubah, bab tersebut berjudul Kesejahteraan Sosial dan terdiri atas 2 pasal, yaitu Pasal 33 dengan 3 ayat dan Pasal 34 tanpa ayat. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, judul bab menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, yang terdiri atas 2 pasal, yaitu Pasal 33 dengan 5 ayat dan Pasal 34 dengan 4 ayat. Adapun salah satu perubahan penting untuk Pasal 33 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan asas kekeluargaan. Yang kedua, Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Dan yang ketiga, Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara. Kemudian, Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan prinsip-prinsip perekonomian nasional yang perlu dicantumkan guna melengkapi ketentuan dalam Pasal 33 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Nah, sebelum diubah, sebenarnya Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu ditetapkan tanpa ayat. Namun setelah dilakukannya perubahan, Pasal 34 memiliki 4 ayat. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan jaminan konstitusional yang mengatur kewajiban negara di bidang kesejahteraan sosial. Ketentuan mengenai kesejahteraan sosial yang lebih lengkap dibandingkan sebelumnya merupakan bagian dari upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara kesatuan atau welfare state, sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat martabat kemanusiaannya. Dalam rumusan tersebut, maksudnya adalah mendekatkan gagasan negara tentang kesejahteraan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan realitas kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, tujuan negara disebutkan sebagai melindungi seluruh bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjelaskan lebih lanjut upaya untuk memajukan kesejahteraan umum dengan menguraikan fungsi-fungsi negara Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, negara Indonesia mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Yang kedua, negara Indonesia memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Yang ketiga, negara Indonesia menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Dan yang keempat, negara Indonesia menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Sebagai negara kesejahteraan, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan umum yang baik di berbagai bidang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Putri Thalia. Baiklah, saya Putri Thalia Napitupulu akan melanjutkan materi dari argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban, hak, dan warga negara. Yang ketiga ada aturan dasar ikhwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Semula, ketentuan tentang pertahanan dan negara diatur dengan konsep pembelaan terhadap negara di pasal 30 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia 1945. Namun setelah perubahan UUD NRI 1945, konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi pasal 27 ayat 3 dengan sedikit perubahan redaksional. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung sesuai dengan pasal 30 ayat 2 UUD NRI 1945. Dipilihnya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dilatar belakangi oleh pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri, di mana bersatu padunya kekuatan rakyat, kekuatan militer, dan kepolisian menjadi kunci penting dalam suksesnya revolusi kemerdekaan tahun 1945 dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kedudukan rakyat, TNI dan Polri dalam usaha pertahanan dan keamanan negara semakin dikukuhkan di mana kedudukan rakyat adalah sebagai kekuatan pendukung, sedangkan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama. Yang keempat yaitu aturan dasar ikhwal, hak, dan kewajiban asasi manusia. Setelah amandemen UUD NRI 1945, penghormatan terhadap asasi manusia mengalami dinamika yang luar biasa. Sebelumnya, hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam UUD NRI 1945 hanya berkutat pada pasal 27 sampai dengan 34. Namun setelah amandemen keempat UUD NRI 1945, aturan dasar mengenai asasi manusia diatur secara tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia atau HAM. Selain mengatur perihal hak asasi manusia, diatur juga ihwal kewajiban asasi manusia. Baik, saya Marsyahayat akan melanjutkan materi berikutnya yaitu tentang esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama yaitu agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu telah ada semenjak zaman prasejarah, sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke tanah air kita. Paham ketuhanan Yang Maha Esa menjadi pandangan dasar dan bersifat primer yang secara substansial menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan bangsa Indonesia. Itulah sebabnya mengapa pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Maknanya yaitu bahwa ketuhanan Yang Maha Esa atau jiwa keberagaman harus diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara yang tersusun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, ini bermakna bahwa semua rakyat Indonesia itu wajib memiliki agama, yang secara sah diakui Indonesia itu kan ada 6 agama. Kedua yaitu pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkorelasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan melalui proses pendidikan kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Dari rumusan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga terdapat konsep fungsi negara. Dalam hal ini pemerintah yakni mengusahakan dan sekaligus menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Jika kita menengok fungsi-fungsi negara dalam lingkup pembangunan negara, cakupannya meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi minimal, yaitu melengkapi sarana dan prasarana umum yang memadai seperti pertahanan dan keamanan, hukum, kesehatan, dan keadilan. Contohnya yaitu dibangunnya rumah sakit,
kantor peradilan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu fungsi media, yaitu fungsi media ini menangani masalah-masalah eksternalitas seperti pendidikan, lingkungan, dan monopoli, yaitu dibangunnya persekolahan dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu fungsi aktivis, yakni menetapkan kebijakan industrial dan redistribusi kekayaan, yaitu seperti adanya penentuan pajak dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Sesuai semangat pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, yakni salah satunya dalam kegiatan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari seorang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Hasil pekerjaan bersama memberikan manfaat yang dapat dinikmati secara adil oleh banyak orang. Tujuannya adalah agar pekerjaan dapat cepat selesai dan memberi hasil lebih baik. Asas kekeluargaan ini lebih kurang sama seperti asas gotong royong yang telah diterapkan oleh bangsa Indonesia dari zaman dahulu. Yang keempat yaitu pertahanan dan keamanan. Berdasarkan aturan dasar Ihwal Pertahanan dan Keamanan Negara pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishankamrata oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai komponen utama, sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dengan demikian tampak bahwa komponen utama dalam Sishankamrata adalah TNI dan Polri. Adapun peran kita sebagai mahasiswa atau pelajar yaitu dengan cara mempercerdas generasi kita dengan rajin belajar. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 3. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.